Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua PRT, Ibu Ketua PRA Condong Catur Timur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Kiaimu ranting Condong Catur Timur yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa untuk melanjutkan kajian rutin kita ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberi pemahaman serta balasan yang terbaik bagi kita semua. Amin ya Allah. Di malam hari ini kita melanjutkan materi fikih Toharo kita yang pada 2 kali pertemuan setelah hari raya kemarin sudah kita bahas tentang pengantar dari fikih Toharo. Kemudian yang kedua kemarin memulai Toharo dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca basmalah. Nah, pada malam hari ini kita lanjutkan nomor 2 dari kaifiyah bertoharo di dalam HPT. Yang tadi HPT bagian toharo sudah saya share di grup. Kalau Bapak Ibu mau buka itu biar bisa mengikuti kajiannya secara lebih intensif. Di nomor 2 ini disebutkan mukhlishon niyataka lillah. Jadi saya beri judul dengan niat ikhlas karena Allah ketika berwudu. Nah, di HPT itu disebutkan nomor 2 itu mukhlishon niyataka lillah, yaitu dengan mengikhlaskan niatnya karena Tuhan Allah. Nah, dalil yang dipakai di dalam HPT itu adalah hadis yang nanti diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Tapi sebelum kita lihat hadisnya, Bapak Ibu, kata niat itu berasal dari kata dasar an-nawah yang makna dasarnya itu al-qasdu fi qalbi, yaitu maksud. Itu salah tulis itu, maksud atau kehendak yang ada di dalam hati. Jadi niat itu dari kata an-nawah yang artinya itu inti. Atom itu ada intinya, inti atom. Jadi makna dari kata niat itu al-qasdu fi qalbi, maksud atau kehendak yang ada di dalam hati. Dengan demikian niat tetap harus dilakukan ketika kita akan berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia, termasuk amal ibadah, apapun amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Jadi apa yang dimaksud dengan tergantung pada niatnya? Tergantung pada maksud atau kehendak yang ada di dalam hati itu. Sebab ada orang yang mungkin melakukan satu perbuatan, bahkan satu ibadah,
Tapi ternyata tidak seperti yang dimaksud di dalam kehendak yang ada di dalam hatinya. Makanya ada orang kadang setelah melakukan baru sadar, loh aku mau itu saja, itu niatku melakukan itu. Ini kok iso ini tadi melakukan ngorti. Juga berarti antara niat dengan yang terjadi itu. Nek hatinya itu yang kamu ngidul kan itu. Itu boleh kok iso dadi ngawur itu, dadi nyetan, dadi ngulur itu. Makanya harus berhati-hati, jangan sampai niat yang ada di dalam hati kita itu kok dalam implementasinya, dalam perwujudannya kok terus jadi melenceng, jadi tidak sesuai dengan apa yang diniatkan. Dan saya kira bapak-bapak ibu ini sering sekali kita lakukan atau kita alami, bukan kita lakukan, kita alami. Kita panjenengan wis niat arep sholat, aku wis niat sholat maghrib. Ini begitu wis mulai sholat, lah kok pikirannya kok ora sholat? Pikirannya tinggi. Lah wis niat, hatiku wis niat sholat, awalnya begitu Allahu Akbar. Kok terus pikirannya ono sing nang pasar, ono sing nang mall, bahkan ono sing nang parangtritis, ono sing nang. Nah, itulah beratnya untuk memperteguh niat agar menjadi sebuah kenyataan. Maka Rasulullah ingatkan bahwa setiap amal perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap amal seseorang itu juga tergantung apa yang diniatkan itu. Jangan sampai kita sholat tidak mendapatkan pahala ibadah sholat itu. Jangan sampai kita bertoharo tidak mendapatkan pahala dari toharo itu, karena ternyata apa yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diniatkan. Nah, meski demikian Bapak Ibu, ini yang perlu kita pahami. Saya kira ini kita warga syarikatan juga sudah mafhum ini. Niat tidak perlu dilafalkan. Kenapa? Karena sekali lagi niat itu pekerjaannya hati, berupa kemauan atau kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Makanya kan kadang kita ketika tidak melafalkan niat itu sering dikatakan orang Muhammadiyah itu arep wudu ora tau meneh. Arep sholat ora tau nganggo niat. Karena yang dimaksud dengan niat di situ lafalnya niat. Padahal bukan itu niat, bukan lafal. Niat dengan lafal niat itu berbeda. Maka kalau kita katakan, wudu kok ora nganggo niat, ya nganggo ya mosok wudu ora nganggo niat. Niat kuwi kok ning jero ati ora kudu dilafalkan. Nah, mengapa tidak melafalkan tadi? Yang pertama karena niat itu pekerjaan hati. Yang kedua, tidak ditemukan adanya dasar hadis yang menceritakan bahwa di saat akan berwudu Rasulullah itu melafalkan niat. Karena tidak ditemukan, sampai sekarang belum ditemukan. Hadis tentang niat itu ya cuma satu tadi itu, innamal a'malu binniyat itu. Padahal itu tidak berbicara tentang lafal niat. Karena mana niat itu bukan melafalkan. Nah, lantas kapan niat berwudu itu dilakukan? Kalau kita perhatikan urutan kaifiyah di dalam kitab HPT, posisi niat diletakkan sesudah membaca basmalah. Yang pertama kemarin ini tidak tawadhu'ta bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua mukhlishon niatakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian berarti ketika kita akan berwudu, niat itu diletakkan ketika kita akan memulai pekerjaan wudu itu. Dulu kan kita sering menyampaikan ya harus dirawat kalau memang tidak sesuai dari itu. Dulu kan kita mengatakan ya niat itu sudah dimulai dari ketika kita di
di rumah. Ketika kita di rumah tiba-tiba mendengar azan, terus kita datang ke masjid. Ketika kita arep ning ndi, yo nang masjid wis azan. Berarti ketika itu kita sudah niat. Tapi ternyata dalam kaifiah di HPT, niat itu dilakukan ketika akan memulai wudhu. Ya, berangkat dari rumah, masuk ke kamar, masuk ke tempat wudhu, ya itu sudah ada niat di dalam hati. Tapi niat untuk berwudhu itu dilakukan ketika akan memulai wudhu, sesudah membaca bismillah. Makanya Bapak Ibu, ketika kita berwudhu itu sing khusyuk, karena baca bismillah, terus langsung yang khusyuk baca bismillah, niatkan hati kita mau berwudhu. Nah, ini pembahasan tentang niat. Itu yang kedua, nomor 2. Kemudian nomor 3 di HPT, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Waksil kafaika salasan, dan basuhlah, bersihkanlah kedua telapak tanganmu 3 kali. Ini kaifiah di HPT disebut begitu, waksil kafaika salasan, dan basuhlah, bersihkanlah kedua telapak tanganmu 3 kali. Dalilnya mana? Dalil yang diceritakan oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Beliau bercerita, ro'a Utsman bin Affan da'a bi'ina'in fa'afrogo ala kafaihi salasa mirari fawasalahuma summa adhola yaminahu fil ina. Bahwa Humran, mantan budaknya Utsman yang dimerdekakan, itu melihat bahwa Utsman bin Affan meminta untuk diambilkan bejana, ember, nopo baskom, nopo meli, bejana berisi air wudhu. Fa'afrogo ala kafaihi, lalu beliau menuangkan air dari bejana itu kepada kedua telapak tangannya, menuangkan ke dalam kedua telapak tangannya. Lalu ia basuh kedua telapak tangannya tersebut hingga 3 kali. Fawasalahuma summa adkhala yamini bil ina'i, kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana air wudhunya untuk mengambil air wudhu guna melakukan gerakan-gerakan wudhu berikutnya. Sehingga berdasarkan hadis ini bisa kita pahami bahwa gerakan wudhu yang pertama itu adalah membasuh kedua telapak tangan. Di sini disebut kafaihi. Jadi bukan yadaihi tapi kafaihi. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman, yaitu membasuh kedua telapak tangan itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan oleh sahabat Aus bin Aus As-Saqafi. Apa ceritanya? Ro'an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddu fastauqaba salasan ai wassalam kafaihi. Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka beliau membersihkan kedua telapak tangannya 3 kali. Artinya membasuh kedua telapak tangannya. Jadi ini yang diceritakan oleh sahabat Aus bin Aus As-Saqafi, sama kayak Utsman tadi. Adapun telapak tangan yang dibasuh, namanya telapak tangan. Saya sampaikan, tangan itu terbagi menjadi 3 bagian. Tangan ini pangkal lengan sampai siku, lengan mulai dari siku sampai pergelangan, kemudian telapak tangan pergelangan sampai ujung jari. Nah, ini namanya tangan. Ada 3 bagian itu. Nah, yang dibasuh pertama ini adalah telapak tangan sampai
pergelangan ke ujung jari. Sahabat Utsman bin Affan menyatakan bahwa Rasulullah SAW mendahulukan telapak tangan kanan sebelum telapak tangan kirinya, kemudian membasuh keduanya sampai pergelangan tangan. Jadi sampai pergelangan ini aja. Jadi nggak sampai sini karena nanti ada sendiri. Yang pertama itu telapak tangan sampai pergelangan, sampai ilal kau'ain. Jadi sampai pada pergelangannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sementara untuk urutan yang kemarin ditanyakan Pak Kamsi ini, urutan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali itu adalah dengan mendahulukan membasuh yang kanan 3 kali secara sempurna, kemudian baru berganti yang kiri 3 kali secara sempurna. Dari hadis dari Humran, inna Utsmana da'a biwudu'in faghsala kafaihil yumna ila mirfaqo salasa marratin summa yusra misla dzalik. Karena hadis dari Humran, sungguh Utsman telah meminta air wudu, maka dicucinya kedua telapak tangannya yang kanan sampai sikunya 3 kali, dan yang kiri seperti demikian itu pula. Nah ini Bapak Ibu, sehingga berdasarkan penjelasan dari sahabat Humran ketika menyaksikan sahabat Utsman bin Affan ini berwudu, ya, bahwa di dalam membasuh kedua telapak tangan urut-urutannya itu adalah yang kanan itu dibersihkan 3 kali sampai selesai telapak tangannya, baru ganti yang kiri 3 kali. Tapi dalam prakteknya Bapak Ibu sering prakteknya itu nggak sesuai dengan ini. Apa prakteknya? Orang bising tangan, orang bising jiwa. Iya kan? Airnya mengalir terus tangannya yang bisa drastis. Jadi sintan sendi, jiwa sendi, gitu. Kan sebagian besar kan begitu. Berarti badan yang otot itu kiwatan. Ya, sebetulnya dibasuh topak, harus kiwatan. Nah, contohnya itu yang kanan dulu. Nah, untuk membedakan yang kanan dulu, yang kiri dulu itu bagaimana cara untuk membedakannya? Cara untuk membedakannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membasuh yang kanan, ketika keran ini mengalir, maka biarkan yang kanan ini diam. Di bawah pancuran tadi air mengalir, diam. Yang bergerak yang kiri. Nah, gitu. Nah, yang bergerak yang membersihkan yang kiri. Jangan gerak dua-duanya. Gerak dua-duanya kodoh-kodoh basuh nih, waktu basuh karo. Biarkan ini diam. Nah, kalau lebih praktis kayak Rasulullah tadi, tuangkan air ke dalam tangan telapak tangan kiri terus dipisahkan. Atau kalau Bapak Ibu pakai spray, semprot nah bersihkan. Semprot lagi, bersihkan lagi. Jadi yang disemprot yang kanan, terus yang membersihkan yang kiri. Begitu juga kalau sudah sempurna 3 kali, itu ganti yang ini. Airnya mengalir, nah kita bersihkan. Gitu. Jadi jangan bahas dibersihkan. Yang ini yang dibersihkan diam aja. Jangan ikut bergerak. Mau dibersihkan mau gerak-gerak, itu malah ada muncul. Nah ini untuk membedakannya. Itu sepele Bapak Ibu. Alah Pak kayak gitu saja kok dimasalahkan. Ya kalau kita nggak kepingin seperti wudunya Rasulullah ya sudah. Tapi kalau kita ingin seperti wudunya Rasulullah, ya ikuti apa yang dipandu oleh Rasulullah. Nyata ini lagi tetap sah Pak. Masalah sah dan tidak itu bukan urusan saya. Itu urusannya Gusti Allah. Tetapi Rasulullah kasih contohnya itu begitu. Nah, kalau nggak sesuai dengan contohnya Rasulullah, ya bisa-bisa nanti malah nggak sah. Problemnya di situ. Ini persoalan sepele pertama tentang wudu. Tapi malah cuma kayak gitu. Tapi keliru. Padahal itu sering kali kita lakukan. Nah, lantas untuk apa kedua telapak tangan itu harus dibasuh terlebih dahulu? Meskipun di Al-Quran tidak ada.
membasuh kedua telapak tangan itu tidak disebut di Al-Quran. Di Al-Quran kan langsung disebut faksilu wujuhakum. Sedangkan Rasulullah memberikan contoh, sebelum faksilu wujuhakum, bersihkan dulu kedua telapak tangan. Pertama, karena telapak tanganlah yang nanti akan digunakan untuk membasuh semua anggota wudhu, sehingga kondisinya harus bersih. So nanti setelah ini semua anggota wudhu kita itu basuhannya menggunakan telapak tangan. Begitu, nggak ada yang nggak menggunakan telapak kaki, telapak tangan yang dipakai. Basuh wajah, basuh tangan, basuh usap kepala, basuh kaki, semuanya menggunakan telapak tangan. Maka kondisi telapak tangan harus bersih. Maka dicuci dulu, dibersihkan. Nah, yang kedua, telapak tangan dapat digunakan untuk menjadi ciduk dalam mengambil air ke dalam bejana. Oleh karena itu, telapak tangan harus dalam kondisi bersih. Maka Utsman tadi setelah dibersihkan kedua telapak tangannya, dengan tangan kanannya ambil air di bejana. Kalau di dalam boleh mandi, Pak. Wah, itu keran, Pak. Ini bosannya kan kerannya, bosan mengalir gitu pun. Tapi Utsman tadi ternyata ngambil di bejana itu pakai tangan untuk membasuh wajahnya, membasuh tangannya pakai telapak tangan. Kalau untuk yang kanan ya berarti membasuhnya, mengambilnya dengan tangan kiri, atau kalau tadi dituangkan, ambil dari tangan kanan, dituangkan ke tangan kiri, terus digunakan untuk membasuh. Ambil lagi, dituangkan. Ini lebih irit tadi ya kan. Coba Bapak Ibu kalau wudhu begitu lah lebih irit. Saya ember bisa juga wudhu. Ini nak jenengan nganggo keran, isok telur ember. Sing terbuang rong ember, sing sak ember minggu, sing rong ember terbuang, lebih banyak pemborosannya. Nah, ini cara wudhu yang dipakai oleh Rasulullah. Jadi bisa dijadikan sebagai ciduk. Lupakan airnya nanti jadi mustakmal, jadi bekas karena kena tangan tadi. Bukan apa-apa. Itu air mustakmal itu menurut paham Muhammadiyah itu ya suci dan disucikan. Kalau pendapat yang lain mengatakan sebagai air yang tohir, ghairu mutahhir, ya monggo. Tapi dalam paham Muhammadiyah, air mustakmal itu tohir, mutahhir, suci dan tetap mensucikan. Karena nanti ada contoh ya, air yang dipakai oleh istri Rasulullah dari bekas mandinya Rasulullah. Nah itu Bapak-bapak, Ibu. Nah di hadis yang lain kembali sahabat umroh ini yang paling banyak cerita masalah ini. Nah ini. Kemudian beliau summa adghala yaminahu bil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudunya. Nah kan ini dimasukkan tangan kanannya itu ambil air wudu. Ternyata tidak masalah. Apakah air yang dipakai oleh Utsman ketika itu sak gentong? Enggak juga, tadi itu pakai bejana katanya. Ini katanya dengan membasuh kedua telapak tangan. Nah yang keempat, wastanna bil araqi au nahwihi. Gosoklah gigimu dengan kayu arok atau sesamanya. Nah ini bersiwak. Jadi Rasulullah menganjurkan di saat kita berwudu itu untuk bersiwak. Makanya ada teman-teman kita itu kemana-mana itu selalu di dalam sakunya ada kayu arok atau kayu siwak. Nah, ketika akan berwudu terus bersiwak. Nah, saat ini bersiwak ini bukan pasta gigi, tidak pakai kayu siwak. Tapi ada yang menafsirkan ya itu kayu arok, kayu siwak, sehingga kemana-mana bawa kayu itu. Karena hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu.
kalau seandainya aku tidak khawatir akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi pada tiap kali berwudu. Tapi ternyata ya menggosok gigi setiap kali wudu itu memberatkan ternyata. Dia nek wudu dia namung ping 5. Wudu batal. Terus wudune bersiwak lagi. Batalnya itu waduh yang piro bersiwak. Maka menjadi kok kayaknya memberatkan. Sehingga ada yang kemudian memahami bahwa gosok gigi ini ya tidak harus kemudian dilakukan. Ya paling gosok gigi ini dilakukan ketika kita akan berwudu. Sebelum berwudu itu Bapak Ibu habis makan besar. Makan besarnya pakai apa? Pakai daging sapi, daging kambing, daging ayam, sehingga memungkinkan ada sela-sela gigi kita terselipi oleh daging. Maka perlu disiwaki, digosok gigi biar dagingnya itu hilang. Sebab kalau dagingnya itu masih tersisa di sela-sela gigi itu, nanti bisa-bisa mengganggu kekhusyuan ibadah sholat kita. Nanti rampung isih ngurusi baik sela-sela giginya yang kemasukan daging, maka ya gosok gigi. Jadi ini memang ada yang mengatakan tidak harus, tapi kalau mau gosok gigi ya silakan, ya, dibolehkan biar lebih bersih. Ini juga ya sama karena hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam tarikhnya dan Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dahulu saya termasuk utusan Abdul Qais yang menghadap Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh mengambilkan kayu arok, lalu beliau bersabda, bersiwaklah dengan ini. Nah kalau sekarang ganti pasta gigi boleh nggak? Boleh aja. Kalau mau pakai kayu arok ya tak apa-apa. Nah yang kelima, berkumur-kumur menghirup air ke dalam hidung, itu kurang airnya ya. Menghirup air, menghirup ini tipunya banyak banget ini. Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Al-madmadati wal istinsyaqi wastansyara salasan. Jadi 3 gerakan sekaligus ini. Yang pertama tamat mado salasan, berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari mulutnya 3 kali. Sama ceritanya tadi sahabat umroh. Summa tamat mado. Kemudian beliau berkumur-kumur. Jadi kalau gosok gigi otomatis berkumur-kumur. Nah kalau nggak gosok gigi, nah berarti berkumur-kumur. Satu. Caranya di dalam hadis disebutkan ya, summa ataqala yadahu fawat mazo bayat lalu dari salasan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana dan mengambil air, maka dengan air itu beliau berkumur-kumur dan beliau mengerjakan yang demikian itu 3 kali. Berarti berkumur-kumurnya 3 kali. Meskipun ada hadis lain, pernah Nabi 2 kali, pernah juga sekali. Tapi HPT lebih menekankan 3 kali biar lebih sempurna. Nah, yang berikutnya wal istinsyaqi wastansaro salasan. Lalu menghisap atau menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkan airnya tadi 3 kali. Seperti yang diceritakan oleh sahabat Humron, kelanjutan hadis tadi. Setelah tamat mado wastansyaqo wastansaro, dan beliau memasukkan atau menghisap
menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kalau secara bahasa Bapak Ibu di situ disebutkan summa tamat mado wastan syako wastan saro, pakai huruf naat, kata sambung naat apa? Kata sambung atau huruf naat wa. Maka kalau pakai wa itu berarti jadi satu kesatuan. Tapi kalau pakai summa, nah berurutan. Nah karena di situ pakai wa, tamat mado wastan syako wastan saro, berarti 3 aktivitas itu dilakukan secara bersamaan. Cuma kan kalau Bapak Ibu mempraktekkan 3 aktivitas itu secara bersamaan, susah. Kalau tidak terbiasa, ambil air langsung berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung. Oh berat itu, tidak biasa. Oh bisa-bisa ini caranya. Ya sudah, kalau tidak bisa ya gantian berkumur-kumur terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan wastan syako wastan saro, yaitu menghirup air ke dalam hidung, disedot, terus ditoke. Prakteknya Bapak Ibu, nonton kamu boten? Boten prakteknya Bapak Ibu. Nopo prakteknya? Irungnya disogrok, sogrok. Gitu. Jadi kan prakteknya ambil air, ambil air. Lah apa irungnya gak tadi? Siapa yang memerintahkan begitu? Rasulullah menyatakan ambil air, dihirup, terus dikeluarkan. Bukan di sobrok-sobrok itu. Loh kan hidungnya dibersihkan. Siapa yang suruh membersihkan hidung? Menghirup, airnya dihirup, terus dikeluarkan. Dihirup, ditahan, dikeluarkan. Bukan dibersihkan. Loh sepele loh Bapak Ibu. Apa gitu aja. Lah enggak cocok atau hadisnya gitu loh. Ini kan perlu diluruskan. Meskipun wis belajar wudu bertahun-tahun kan dia ternyata prakteknya sih do cukup banyak gitu. Ternyata masih banyak yang belum sesuai wudu kita. Jadi wastan syafo, wastan saro, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, telapak tangan mana yang digunakan untuk mengambil air yang akan dihirup hidung tadi? Kalau dalam ceritanya sahabat Ali di sini, ternyata Rasulullah berkumur-kumur mengambil air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu dengan tangan kirinya untuk mengeluarkannya, sedangkan mengambilnya beliau dengan menggunakan tangan kanannya. Jadi ambil, misalkan tadi dihirup, yang dites hidungnya kayak itu ternyata yang kiri. Jadi bergantian ambil. Kalau tangan dua boleh nggak Pak? Ya, terus yang bisa ini tetap si tangan kiri. Masa tangan loro ini ya tangan kecil jadi. Puasa memang. Ini nanti. Jika dalam keadaan berpuasa, nomor 6 di HPT lanjutannya. Jadi ini sistematikanya saya buat sesuai dengan urutan yang di HPT. Jika dalam keadaan berpuasa, berkumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidung tidak dianjurkan, sebab riskan, bahaya. Wabalik fihima malam takut so'iman. Sempurnakanlah dalam berkumur-kumur dan menghisap air itu apabila kamu sedang tidak berpuasa. Hadisnya seperti yang diceritakan oleh sahabat Laqit bin Soburo, ya Rasulullah bersabda, asbihil wudu'a wa qalbil bainal asabi'i wa balihi fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu, sela-selailah di antara jari-jari, dan sempurnakanlah dalam
menghisap air kecuali kamu sedang berpuasa. Maka kalau kita berpuasa tidak perlu berkumur-kumur, tidak perlu menghisap air ke dalam hidung, sebab nanti tergoda. Kumur kok ketoknya sepoger, enak. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, bagian yang ketiga dalam kajian bab Toharoh di malam hari ini. Saya beri waktu kesempatan untuk bisa bertanya jawab masalah apa saja, tidak harus kaitannya dengan persoalan Toharoh. Kalau memang ada yang mau disampaikan, silakan, biar waktunya ya ada dialognya. Monggo ibu-ibu, rupiah.